Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengendai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu sayangi, khususnya santri dan santriwati TMI Pondok Pesantren An-Nur Darun Najah 8 Cidokong. Pada kesempatan kali ini, ibu akan memberikan penjelasan mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu dengan bab masa awal kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekalian, naskah teks proklamasi yang ibu bacakan tadi di awal sudah pernah kalian dengar semenjak dari sekolah dasar. Tentunya sudah tidak asing lagi. Nah, naskah teks proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada pembahasan materi kali ini, yang akan ibu sampaikan adalah peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya pembacaan naskah teks proklamasi. Nah, simak baik-baik penjelasan ibu berikut ini. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat. Kemudian 2 hari setelahnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang, sama oleh Amerika dan sekutunya. Nah, ini menandakan bergejolaknya keadaan dunia. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tetapi hal ini tidak dihiraukan oleh golongan atau beberapa orang yang berwenang mewakili Indonesia. Kemudian yang keempat, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang berjanji kepada Indonesia. Beberapa perwakilannya dipanggil oleh pihak Jepang. Untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian ini menjadi pertimbangan Soekarno, Hatta, dan teman-temannya waktu itu. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 14 Agustus, secara resmi Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Oleh karena itu, apa yang terdengar lewat radio saat itu, kemudian informasi-informasi yang berkaitan dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, diambil reaksi cepat oleh Soekarno dan kawan-kawan. Rencananya
Proklamasi kemerdekaan akan dibacakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun pertimbangan beberapa hal yang terdengar oleh kelompok golongan muda, yang hal ini golongan muda diwakili oleh Wikana dan golongan tua diwakili oleh Ahmad Subarjo. Sesuai yang direncanakan, golongan muda bahasanya menculik, membawa Soekarno, Hatta, dan waktu itu Ibu Fatmawati yang menggendong anaknya bernama Guntur umur 9 tahun dibawa ke suatu tempat yang bernama Rengas Dengklok, atau kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Disitulah Soekarno, Hatta disembunyikan oleh golongan muda. Kemudian atas desakan dan musyawarah akhirnya diputuskan besok paginya, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus jam 10 akan diadakan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya sesuai kesepakatan antara golongan muda, Soekarno dan Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang saat itu adalah kediaman Bapak Soekarno. Dibacakanlah naskah teks proklamasi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal. Naskah teks proklamasinya seperti itu. Nah, dengan dibacakannya naskah teks proklamasi tersebut, secara resmi Indonesia sudah merdeka. Namun nanti setelah tanggal 17 Agustus banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah tanggal 17 Agustus pada keesokan harinya tanggal 18 Agustus, sebuah badan yang dibentuk saat itu oleh Jepang bernama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, merumuskan dan menetapkan serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita. Di Undang-Undang Dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 1, di situ ada pembukaan, isi, penutup, di mana di alinea ketiga di penutup itu ada bunyi Pancasila yang nanti akan kita bahas di pelajaran berikutnya. Nah, itu anak-anak materi awal kemerdekaan, peristiwa-peristiwa sebelum diproklamasikannya naskah proklamasi. Perlu Ibu sampaikan sedikit, pada saat pembacaan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, rangkaian acaranya adalah sama seperti yang kita sering saksikan di televisi. Yang pertama ada pengibaran bendera, saat itu bendera sang merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian dikibarkan oleh 2 orang tentara. Pidato yang dibacakan setelah pembacaan proklamasi disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jakarta. Nah, kemudian ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang pada saat itu pengibarannya pun menggunakan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang sampai sekarang ini menjadi lagu resmi yang kita kumandangkan saat pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih yang asli masih ada sampai sekarang, disimpan di Monumen Nasional. Nah, itu anak-anak
penjelasan materi dari Ibu mengenai masa sebelum kemerdekaan sampai dengan pembacaan teks proklamasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.